Semifinal Copa del Rey, Barcelona kalahkan Real Madrid di Bernabeu. Bisnis sang istri hancur diserang komplotan bersenjata, nyawa Lionel Messi terancam. Fans Manchester United bisa full senyum, sinyal positif DGA bertahan di Old Trafford. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Dari semifinal Copa del Rey, Barcelona kalahkan Real Madrid di Bernabeu. Ya, Real Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona saat berhadapan pada leg pertama semifinal Copa del Rey di Estadio Santiago Bernabeu. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Madrid terlihat percaya diri. Mereka mencoba menguasai bola lebih banyak untuk mendikte permainan tim tamu. Petaka justru datang untuk Madrid pada menit 26. Gawang tim berjuluk Los Blancos yang dikawal Thibaut Courtois kebobolan setelah Eder Militao melakukan gol bunuh diri. Ketinggalan 1 gol membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti untuk bermain agresif. Mereka berupaya untuk memberi tekanan dan beberapa kali melakukan percobaan. Akan tetapi percobaan yang dilakukan oleh Luka Modric dan kawan-kawan masih belum maksimal. Penyelesaian akhir jadi mereka masih kurang baik. Memulai babak kedua, Real Madrid menambah intensitas serangan ke pertahanan Barcelona, tetapi sulit bagi mereka untuk bisa mengkreasikan serangan hingga mendapat peluang emas. Skuad asuhan Xavi Hernandez bermain dengan solid untuk menggalang pertahanan. Mereka tak membiarkan Madrid memiliki celah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol balasan. Sampai wasit meniup peluit panjang, tak ada gol tambahan yang tercipta pada pertandingan kali ini. Keunggulan agregat ini bagus untuk Barcelona yang pada leg kedua nanti gantian jadi tuan rumah. Madrid harus berjuang semaksimal mungkin jika ingin tetap bisa melenggang ke final Copa del Rey 2022-2023. Bisnis sang istri hancur diserang komplotan bersenjata, nyawa Lionel Messi terancam. Ya, bintang Paris Saint-Germain yakni Lionel Messi mendapatkan teror mencekam usai bisnis istrinya Antonella Roccuzzo diserang komplotan bersenjata. Bisnis keluarga di Argentina milik istri Lionel Messi yakni Antonella Roccuzzo mendapatkan serangan dari komplotan bersenjata. Menurut laporan, 2 orang pria bersenjata tertangkap kamera CCTV melakukan tembakan berulang pada jendela supermarket yang terletak di kota Rosario, Argentina itu. Sekedar informasi, supermarket tersebut bernama Supermercado Unico milik keluarga Antonella Roccuzzo yang dikelola oleh sepupu Lionel Messi. Tak hanya melesatkan tembakan, komplotan bersenjata itu juga mengirimkan pesan teror kepada Lionel Messi. Ya, pesan seorang mafia kepada Lionel Messi pada penyerangan di bisnis keluarga Roccuzzo. Terlihat dalam pesan yang ditulis menggunakan media arang, 2 orang bersenjata itu menuliskan ancaman kepada pemain andalan Paris Saint-Germain. Ya, meski kami menunggumu, Javkin adalah pengedar narkoba, dia tidak akan melindungimu, tulis komplotan bersenjata penyerangan di supermarket itu. Dalam pesan tersebut turut disebutkan Pablo Javkin yang diketahui sebagai wali kota Rosario, Argentina yang merupakan kampung halaman Lionel Messi. Sementara itu, supermarket yang baru saja diserang 2 orang misterius itu diketahui dekat dengan rumah bintang PSG yang berada di pinggiran kota Rosario serta dikenal dengan nama The Fortress. Kabar mengejutkan terkait dengan penyerangan bisnis supermarket milik keluarga Antonella Roccuzzo tentu disebabkan karena popularitas Lionel Messi yang kian menanjak. Dengan ketenaran ini, bukan tidak mungkin mantan striker Barcelona itu mendapatkan teror dari orang tak dikenal seperti yang terjadi baru-baru ini. David De Gea beri kode bertahan di Manchester United. Ya, fans Manchester United bisa full senyum lantaran sinyal positif datang dari David De Gea yang bakal bertahan di Old Trafford. David De Gea telah memasuki tahun ke-12 mengabdi di Manchester United. Namun masa depannya di klub masih belum diketahui pasti dalam beberapa bulan terakhir.
Itu terjadi seiring kontrak De Gea yang bakal kadaluarsa pada akhir musim 2022-2023 nanti. Tarik ulur perihal kontrak anyar sempat terjadi di antara manajemen Manchester United dan De Gea. Hal ini dikarenakan kiper asal Spanyol tersebut diketahui menjadi pemain yang mendapat upah terbesar di klub saat ini. Gaji yang diterima De Gea di Old Trafford diketahui sebesar 375.000 pounds per pekannya saat ini. Manajemen Setan Merah diketahui merilis aturan baru perihal gaji pemain. Manchester United menetapkan aturan bahwa setiap pemain hanya bakal mendapatkan gaji tidak lebih dari 200.000 pounds per pekannya. Peraturan tersebut dikeluarkan peraih 20 titel Liga Inggris tersebut seiring kepergian Cristiano Ronaldo pada akhir 2022. David De Gea yang menjadi pemain dengan masa bakti paling panjang di klub saat ini disebut-sebut siap untuk menerima pemangkasan gaji demi bertahan di Old Trafford. Di bulan lalu De Gea sudah mengutarakan keinginannya untuk pensiun di Manchester United. Dirinya bahkan sempat membeberkan langkah selanjutnya dengan klub soal kontrak baru. Ya, saya sangat santai. Saya hanya fokus pada latihan, tampil sebaik mungkin, kata De Gea. Namun yang pasti ini akan berakhir dengan cara yang baik. Saya katakan ini adalah klub saya telah berada di sini selama bertahun-tahun dan merupakan kehormatan besar untuk berada di sini dan saya sangat bahagia di sini, ujar kiper asal Spanyol tersebut. Melansir pernyataan dari pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, pembicaraan positif tengah berlangsung antara De Gea dan Manchester United untuk dikontrak baru. Pihak Setan Merah diketahui belum mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis 1 tahun milik kiper berusia 32 tahun tersebut. Hal ini dikarenakan mereka ingin mencapai kesepakatan lebih dulu dengan sang pemain mengenai penurunan gaji. Kedua belah pihak diharapkan segera menemukan kata sepakat. Hal ini tentunya bisa membuat para fans Manchester United tersenyum lebar, mengingat salah satu pemain andalan mereka semakin dekat untuk bertahan. Arsenal punya aura juara. Ya, Everton kalah telak dari Arsenal. Manajer Everton, Sean Dyche, mengakui Arsenal sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai calon juara Premier League. Sempat menang di Goodison Park, Everton justru babak belur saat gantian tandang ke markas Arsenal. Everton tertinggal 2 gol di babak pertama usai Arsenal bikin gol lewat Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Martin Odegaard dan Martinelli kemudian menambah keunggulan Arsenal di paruh kedua. Kemenangan itu membuat Arsenal melebarkan jarak dari Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. The Gunners memimpin dengan 60 poin, unggul 5 angka atas City. Sean Dyche memuji penampilan Arsenal yang tak kenal lelah. Menurutnya itu yang jadi kunci di balik posisi Arsenal di Liga Inggris saat ini. Ya, mereka main bagus di babak pertama, tapi tidak bisa membongkar kami. Dan itu menyenangkan buat kami. Banyak tim harus melakukan itu di tempat seperti ini. Kami tahu itu, ujar Dyche. Babak kedua, mereka menunjukkan seperti apa mereka. Saya bilang ke pemain, saya yang harus kalian ingat bukan cuma kemampuan mereka. Di akhir mereka merapatkan barisan, mereka menekan, mereka menghalau peluang di garis gawang karena mereka menjatuhkan badan ke sana. Itulah yang bikin jadi juara, itulah perasaan dari tim yang juara. Saya tidak bilang kalau mereka sudah juara, Manchester City luar biasa. Tapi Anda melihat etos kerja mereka. Mereka tahu karena mereka sempat ke Goodison. Kami main bagus dan mengumpulkan cara bermain untuk mempertahankan keunggulan dan menyelesaikannya pertandingan. Itulah yang saya katakan kepada para pemain, tim top belajar. Sekarang giliran kami yang akan belajar, kata Dyche. Setelah Paul Pogba, Juventus mau bajak pemain Manchester yang satu ini. Ya, klub Serie A Juventus dilaporkan sedang mengincar salah satu pemain Manchester United. Si nyonya tua dikabarkan ingin membajak Marcel Sabitzer di musim panas nanti. Sabitzer tergabung dengan Manchester United di musim dingin kemarin. Ia dipinjam MU dari Bayern Munchen untuk menambal absennya Christian Eriksen yang mengalami cedera.
Di MU, performa Sabitzer sejauh ini menunjukkan tanda-tanda yang positif. Alhasil setan merah diyakini akan mempermanenkan pemain timnas Austria tersebut di musim panas nanti. Rencana MU untuk merekrut Sabitzer itu menemui kendala baru. Juventus dilaporkan ingin membajak transfer ini. Laporan itu menyebutkan bahwa Juventus mengincar jasa Sabitzer sebagai pengganti Adrien Rabiot. Gelandang timnas Prancis itu kontraknya habis di musim panas nanti. Ia dikabarkan sudah mantap untuk meninggalkan tim yang berbasis di Turin tersebut. Massimiliano Allegri dilaporkan sudah lama naksir dengan pemain Sabitzer. Itulah mengapa ia tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus sudah bergerak untuk mengamankan jasa Sabitzer di musim panas nanti. Si nyonya tua berani memberikan jaminan jam bermain untuk sang gelandang. Ia dijanjikan jadi pemain inti di Juventus, sementara di MU ia tidak mendapatkan jaminan itu. Juventus berharap rayuan mereka itu mampu meluluhkan sang gelandang agar pindah ke Juventus ketimbang pindah ke MU. Bayern Munchen sendiri dikabarkan tidak akan keberatan menjual Sabitzer. Sang gelandang dianggap hanya jadi pemain super plus di skuad di Rotten. Baik MU dan Juventus dilaporkan harus keluar dana sekitar 25–30 juta euro untuk bisa merekrut jasa sang gelandang.